Pengertian lembaga negara. Berbicara tentang lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan, tentu tidak lepas dengan pembicaraan tentang lembaga negara. Konsep lembaga negara secara terminologis memiliki beragam istilah. Di dalam kepustakaan Inggris disebut dengan istilah political instruction, sedangkan dalam terminologi bahasa Belanda dikenal dengan istilah state organing. Dan di dalam bahasa Indonesia digunakan istilah lembaga negara, badan negara, atau organ negara. Menurut Hasnatabaya, penggunaan istilah badan, organ, atau lembaga mempunyai makna yang esensinya kurang lebih sama. Ketiganya dapat digunakan untuk menyebutkan suatu organisasi yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan pemerintah negara. Penggolongan lembaga negara berdasarkan kedudukannya menurut George Jelling dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lembaga negara utama atau lembaga negara primer, main states atau primary constitutional organ, yakni lembaga negara yang dibentuk untuk menjalankan salah satu cabang kekuasaan negara, atau legislatif, eksekutif, atau yudikatif, dan kedua lembaga negara penunjang atau lembaga negara pendukung, auxiliary organs, yakni lembaga negara yang dibentuk untuk memperkuat lembaga negara utama dalam menjalankan kekuasaannya. Sebagai contoh, auxiliary organ adalah keberadaan komisi-komisi negara, baik itu yang berbentuk independen, yaitu komisi negara baik yang berada di luar cabang kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif, maupun yang berbentuk komisi cabang dari pemerintah eksekutif, yaitu komisi negara eksekutif atau executive branch agents. Lembaga negara berdasarkan fungsinya dapat dibedakan seperti yang ditentukan oleh Montesquieu dalam teori trias politika. Berdasarkan teori trias politika, setidaknya terdapat beberapa fungsi negara yang penting, yaitu fungsi membuat peraturan perundang-undangan atau fungsi legislatif, fungsi melaksanakan undang-undang atau menyelenggarakan pemerintah, atau fungsi eksekutif, dan fungsi mengadili atau bisa disebut juga fungsi yudikatif. Namun, seiring berjalannya waktu dan berkembangnya sistem pemerintah di suatu negara, serta berkembang pahamnya negara hukum modern, welfare state, kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan saat ini tidak hanya dimiliki lembaga legislatif saja, tetapi juga diberikan fungsi pengaturan itu kepada lembaga eksekutif. Presiden mempunyai fungsi legislatif dalam pembuatan undang-undang bersama dengan DPR. Artinya, dalam pembentukan undang-undang legislatif dalam hal ini, DPR harus melibatkan Presiden sebagai penyelenggara eksekutif untuk turut membahas rancangan undang-undang. Presiden juga dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Selain itu, fungsi legislatif Presiden bukan hanya pada pembentukan undang-undang yang dilakukan bersama DPR, melainkan juga fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan lain yang diperlakukan untuk menjalankan undang-undang dan undang-undang dasar. Produk peraturan perundang-undangan yang dihasilkan oleh Presiden selaku penyelenggara eksekutif antara lain peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau bisa disebut Perpu. Selanjutnya, peraturan pemerintah dan peraturan Presiden. Di bidang eksekutif, selain Presiden yang dapat membuat peraturan perundang-undangan adalah pemerintah daerah. Pemerintah daerah dalam hal ini kepala daerah bersama dengan DPRD sebagai penyelenggara eksekutif di tingkat lokal diberi kewenangan membuat peraturan yang disebut sebagai peraturan daerah. Kewenangan ini diperoleh dari atribusi Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 yang kemudian ditindaklanjuti oleh Undang-Undang Pemerintah Daerah. Lembaga negara yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 adalah MPR, DPR, DPD, Presiden, dan pemerintah daerah. Selanjutnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau bisa disebut MPR, yang mendasari lahirnya Majelis Permusyawaratan Rakyat, yaitu keinginan untuk menjelmakan aspirasi rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam bentuk perwakilan. Sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945, MPR mengalami transformasi perubahan kewenangan dan kedudukannya sebagai lembaga negara. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, MPR dikonstruksikan sebagai lembaga tertinggi negara yang menjadi pelaksana kedaulatan rakyat
Tetapi setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara dan kedudukannya sederajat dengan lembaga tinggi negara yang lain. Kewenangan MPR sebelum amandemen Undang-Undang 1945 yaitu sepenuhnya sebagai lembaga tertinggi negara. MPR diberi kewenangan yang sangat fundamental, yaitu kewenangan untuk membuat GBHN, garis besar haluan negara, dan menetapkan Undang-Undang Dasar sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen, yang mengatakan bahwa MPR berwenang menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis besar haluan negara. Kewenangan lain MPR terlihat dalam Pasal 6 Ayat 2 yang menyebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak. Di bidang perundang-undangan, MPR sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kewenangan dalam dua hal, yaitu pertama mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, dan kedua membuat ketetapan MPR, disingkat TAP MPR. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa produk peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan MPR pada saat sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah Undang-Undang Dasar dan Ketetapan MPR atau TAP MPR. TAP MPR di masa sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni TAP MPR yang berisi norma hukum yang bersifat mengatur atau regeling, dan TAP MPR yang bersifat penetapan administratif backhiking. Adapun yang dapat digolongkan sebagai natural perundang-undangan adalah TAP MPR yang bersifat regulating atau pengaturan. Lebih lanjut, kewenangan MPR secara rinci ditentukan di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Wewenang MPR lain adalah dalam pengujian peraturan undang-undang. Pasal 5 Ayat 1 TAP MPR Nomor 3 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa MPR berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan TAP MPR. Pemberian wewenang kepada MPR untuk menguji undang-undang melalui TAP MPR Nomor 3 didasarkan kepada pertimbangan. Pertama, perlu ada lembaga yang diberi kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dan TAP MPR. Kedua, MPR yang menetapkan Undang-Undang Dasar dan mengeluarkan produk hukum TAP MPR, sehingga MPR dipandang lebih mengerti dan memahami makna maupun hakikat dari materi yang dikandung dalam Undang-Undang Dasar dan TAP MPR pada lembaga lain yang tidak menetapkannya. Pemberian wewenang kepada MPR untuk menguji undang-undang dipandang tidak tepat dan justru akan menimbulkan masalah yuridis. MPR adalah lembaga politis tempat aspirasi masyarakat diaktualisasikan secara politis dalam rangka pengawasan terhadap kekuasaan pemerintah. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, MPR tidak lagi berwenang membuat TAP MPR yang bersifat mengatur, karena kewenangan membuat TAP MPR yang bersifat mengatur telah dihapuskan melalui amandemen Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, TAP MPR yang dikeluarkan pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 hanyalah TAP MPR yang bersifat penetapan administratif backhiking, atau TAP MPR yang bersifat mengatur ke dalam, yakni mengatur internal anggota MPR sendiri seperti TAP MPR tentang tata tertib MPR dan lain-lain.